Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih faballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Salawatullahi wa salamuhu 'ala abdihi wa rasulihi Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan yang berbahagia ini kami ingin menyampaikan beberapa faidah tentang sifat-sifat yang harus dimiliki oleh setiap pendidik, terutama bagi setiap ayah, ibu, suami, dan setiap guru, karena mereka adalah pendidik-pendidik di lingkungan sekitar kita. Dan kami sendiri sebagai seorang ayah, seorang suami, dan sekaligus seorang guru. Ketahuilah, ada beberapa sifat yang harus dimiliki oleh setiap pendidik yang menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala proses pendidikan itu menjadi suatu keniscayaan, suatu kepastian setelah mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pendidikan adalah dakwah, pendidikan adalah bagian dari agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pendidik, pendidik bagi umatnya, pendidik bagi keluarganya, dan pendidik bagi generasi setelah beliau bersama para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Di antara sifat yang harus dimiliki oleh seorang pendidik, yang pertama adalah sifat ikhlas. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pendidikan adalah usaha di dalam mencerdaskan kehidupan generasi. Dan pendidikan adalah ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ibadah sebagaimana telah kita ketahui bersama tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla kecuali karena ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla dan di atas ilmu yang disampaikan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman tentang kewajiban ikhlas dalam setiap amal. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan supaya mengikhlaskan, melainkan mengikhlaskan peribadatan mereka kepada Allah di dalam menjalankan agama ini. Dan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innallaha la yaqbalu minal amal." Sesungguhnya Allah tidaklah menerima suatu amalan illa ma kana lahu khalisan wa butughiya bihi wajhuhu, kecuali dalam rangka ikhlas dan mencari wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Yang kedua, sifat yang harus dimiliki oleh setiap pendidik adalah berilmu. Dia harus seorang yang alim terhadap ilmu pendidikan. Dia harus tahu apa yang hendak dia sampaikan. Dia harus faham tentang kondisi siapa yang dia ajarkan tentang ilmu ini. Maka seorang yang tidak berilmu seakan-akan seorang pendidik yang tidak memiliki bekal, tidak memiliki sesuatu apapun untuk dia berikan. Dan benarlah apa yang dikatakan oleh orang Arab, bahwasanya faqidus syai' la yu'tih. Seorang yang tidak memiliki sesuatu, maka dia tidak akan dapat memberi. Maka setelah seorang ikhlas, tidak hanya butuh ikhlas saja, tapi seorang pendidik harus memiliki modal ilmu. Karena ilmu adalah sesuatu pemberian yang paling berharga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi seorang hamba. Sehingga apabila seorang pendidik tidak berilmu, maka dengan apa dia akan mendidik anak-anak mereka? Dengan apa dia akan mendidik istrinya, mendidik kaum muslimin atau anak-anak kaum muslimin? Maka
Dengan ilmu, Allah Azza wa Jal menjadikan pendidikan memiliki ruh. Tidak hanya pendidikan jasad jasmania, tapi dengan ilmu akan mendidik hati, sesuatu yang paling berharga. Ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiya qalb. Ketahuilah, di jasad seseorang itu ada segumpal daging, yang apabila segumpal daging itu baik, maka baik semua seluruh badannya. Apabila itu jelek, maka jeleklah semua amal badannya. Itulah adalah jantung, atau yang sebetulnya sebut kita hati. Maka pendidikan yang didasarkan oleh ilmu yang Allah turunkan akan menjadikan baiknya jasad melalui hati. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jal menjadikan ilmu ada pada generasi yang memiliki tanggung jawab amanah. Maka kepada mereka lah hendaknya anak-anak kita didik. Apabila memungkinkan itu adalah kita, maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita pengetahuan berupa ilmu yang bermanfaat. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Apabila kita tidak mampu menjadi seorang pendidik, maka hendaknya kita mencari pendidik untuk anak-anak kita yang berilmu. Oleh karena itu Allah mengatakan dalam ayat tersebut, bertanyalah kepada ahli ilmu apabila kalian tidak mengetahui. Dan inilah manhaj Nabi SAW dan para sahabatnya di dalam berdakwah. Mereka berdakwah di atas basirah, ilmu yang jelas. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Qul hadhihi sabili." Katakanlah wahai Muhammad SAW, ini adalah jalan dakwahku. Ad'u ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Aku menyeru manusia di jalan tersebut di atas basirah, ilmu yang nyata, hujah yang kuat. Aku dan para orang-orang yang mengikutiku. Maka hendaknya seorang pendidik memiliki sifat ilmu. Kemudian, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat yang harus dimiliki oleh seorang pendidik adalah dia bermanhaj dan berakidah yang benar. Karena baiknya agama seorang pendidik akan berpengaruh dengan proses pendidikan mulai dari awal hingga akhir. Tatkala seorang hamba mendidik dalam keadaan dia bertauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka akan menangkap bahwasanya seorang pendidik, ayah ini, ibu ini, seorang guru atau seorang ustadz, maka dia akan merasakan inilah teladan di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila pendidik itu rusak akidahnya menyembah selain Allah, maka sedikit banyak dia akan mempengaruhi anak didiknya, mempengaruhi peserta didiknya di dalam beribadah kepada selain Allah. Nas'alullah salama wal afiyah. Oleh karena itu, Nabi SAW mengatakan, "Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu." Bahwasanya ilmu agama ini senantiasa akan dibawa oleh orang-orang yang adil, orang-orang yang memiliki kredibilitas dalam beragama di setiap generasinya. Kata Nabi SAW, "Yanfuna anhu tahrifal ghalin." Yang tugas pendidik tersebut yaitu mereka memberantas penyimpangan yang dilakukan oleh orang yang melampaui batas. Wantihalil mubtilin wa ta'wilal jahilin, yang menolak kebohongan para pelaku kebatilan dan menolak takwil, tafsir orang-orang yang bodoh di dalam agama ini. Maka agama Islam ini senantiasa akan ada orang-orang yang di atas ilmu manhaj yang benar. Begitu pula akan senantiasa ada orang-orang yang bermanhaj menyimpang, sehingga perseteruan antara al-haq dan batil akan senantiasa ada. Oleh karena itu, bagi seorang muslim memilihkan pendidik yang benar harus dimulai dari awal kali dia memilih pasangan hidupnya.
tatkala seorang memilih seorang wanita misalnya, maka hendaknya dia memilih wanita yang baik agamanya. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan, tunkahul mar'atu li arba'in, dinikahinya wanita itu karena 4 hal. Yang pertama, limaliha, karena hartanya, li hasabiha, karena nasabnya. Kemudian yang ketiga, li jamaliha, karena paras cantiknya. Dan yang keempat, lidiniha, dan agamanya. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Maka Nabi SAW mengatakan, pilihlah yang baik agamanya, niscaya engkau akan beruntung. Lihatlah, Nabi SAW telah berpesan supaya dari awal seorang suami atau seorang laki-laki memilih istri dari kalangan wanita-wanita yang baik agamanya. Untuk apa? Karena seorang istri yang baik agamanya akan menjadi ibu bagi putra-putrinya. Begitu pula dengan wanita. Hendaknya memilih seorang suami atau keluarganya, memilihkan untuk putrinya atau wanita yang di bawah perwaliannya kepada laki-laki yang baik agamanya. Nabi SAW telah berpesan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu." Apabila datang kepada kalian orang yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, fazawwijuh, maka nikahkanlah dia dengan putri-putrinya. Wa illam taf'alu, apabila kalian tidak melakukannya, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid, maka akan terjadi fitnah yang menyebar luas. Yaitu apa? Bahwasanya agama bukan lagi sebagai ukuran baiknya seorang menikah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sifat yang keempat, hendaknya seorang pendidik memiliki akhlak yang mulia. Karena agama ini adalah agama akhlak, mulai dari awal hingga akhir. Bahkan semua agama ini, dalam agama Islam ini adalah akhlak. Mulai dari akhlak kepada Allah, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada suami, kepada istri, kepada anak, dan kepada kaum muslimin. Maka pendidik yang memiliki akhlak akan terhias di tutur katanya, sikapnya, bahkan diamnya. Bahwasanya pendidikan bisa diperoleh dari melihat mereka. Tidak harus mendengarkan ucapan mereka atau pengajaran mereka. Lihatlah Nabi SAW. Allah Azza wa Jalla mensifati beliau dengan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar di atas budi pekerti yang baik, yang agung. Dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah didatangi oleh kaum muslimin. Mereka hendak bertanya karena mereka tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akhlaknya Nabi SAW? Maka Ummul Mukminin Aisyah mengatakan, kana khuluquhul Quran. Adalah akhlaknya Nabi SAW semisal Al-Quran. Begitu sempurna dari awal hingga akhir. Tidak ada celah cacat sedikit pun. Maka hendaknya seorang pendidik memiliki akhlak yang mulia. Dia usahakan sebaik mungkin. Semakin baik akhlak seseorang, maka semakin baik pula hasil pendidikan yang dia lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kelima, sifat pendidik yang harus dimiliki adalah takwa kepada Allah. Pendidikan, ketahuilah, adalah perkara usaha atau ibadah yang membutuhkan usaha yang besar, membutuhkan modal yang tidak sedikit, waktu yang banyak, tenaga yang tidak mungkin kita bisa hitung. Karena kita mendidik sejatinya adalah kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bertakwa, niscaya Allah akan membantu dia di dalam menjalankan ibadah tersebut. Perhatikanlah firman Allah Azza wa Jalla dalam surat At-Talaq. Allah menyebutkan tentang faidah ketakwaan kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan
berikan kepada dia jalan keluar. Mungkin seorang guru, seorang suami, seorang ayah telah melakukan ini dan itu. Melakukan usaha sebaik mungkin, mengerahkan tenaga, waktu, harta yang sangat banyak. Namun tatkala dia tidak bertakwa kepada Allah, Allah tidak akan memberikan jalan keluar dia di dalam permasalahan terhadap pendidikan putra-putrinya, istrinya, atau kaum muslimin. Namun tatkala dia bertakwa kepada Allah, janji Allah pasti tidak akan diingkarinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidaklah pernah menyelisihi janjinya. Dan Allah mengatakan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan niscaya Allah akan berikan rezeki kepadanya dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Kemudian Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memudahkan baginya perkara-perkara yang dia lakukan. Maka orang yang bertakwa kepada Allah, maka pendidikan yang dia lakukan akan Allah mudahkan. Dzalika amrullahi anzalahu ilaikum wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Dan Allah mengatakan, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan hapuskan dosa-dosanya dan Allah akan besarkan pahalanya. Mungkin terkadang seorang pendidik tidaklah Allah takdirkan usahanya membuahkan hasil. Namun orang yang bertakwa kepada Allah akan yakin bahwasanya hasil itu adalah di tangan Allah Azza wa Jal. Namun dia tidak akan kecewa bahwasanya usahanya yang dilakukan tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimalnya dia akan mendapatkan janji Allah berupa ampunan dosa dan besarnya pahala di sisi Allah Tabaraka wa taala. Kemudian sifat yang keenam yang harus dimiliki oleh seorang pendidik adalah tanggung jawab. Karena urusan pendidikan adalah urusan yang besar di sisi agama Islam ini. Maka orang yang tidak bertanggung jawab, maka akan hancur urusannya. Maka seorang suami yang tidak bertanggung jawab terhadap istrinya, maka hancur rumah tangganya. Seorang ayah yang tidak bertanggung jawab terhadap pendidikan putra-putrinya, maka akan hancur keluarganya. Seorang guru apabila tidak bertanggung jawab, niscaya Allah akan porak-porandakan pendidikan yang dia usahakannya. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh seorang badui yang datang kepada beliau, mata sa'ah, kapan hari kiamat itu terjadi ya Rasulullah? Maka beliau mengatakan, idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Apabila perkara itu diserahkan kepada orang yang tidak berkompeten, yang bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat. Maka pendidikan apabila diserahkan kepada orang-orang yang tidak memiliki kompetensi di dalam mendidik, maka tunggulah hancurnya pendidikan itu sendiri. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sifat amanah harus dimiliki oleh setiap pendidik, oleh setiap ayah, ibu, suami, dan setiap guru. Kemudian yang ketujuh adalah sabar. Karena kesabaran dibutuhkan di dalam kita mendidik putra-putri kita, mendidik istri kita, dan kaum muslimin. Karena di dalam pendidikan kita mendidik makhluk hidup yang dia bisa berkomentar, dia bisa lari ke sana, lari ke sini. Dia bisa memberikan feedback yang baik, terkadang memberikan feedback yang tidak baik. Dan itu semua adalah ujian yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Begitu pula lihatlah para nabi, tatkala berdakwah, selalu ada ujian yang Allah berikan dari kalangan para pembesar kaum, orang-orang yang memiliki harta untuk membendung dakwah para nabi. Namun mereka lah orang-orang yang sabar, dan di antara mereka memiliki sifat yang Allah Subhanahu wa taala puji di sisi Allah Tabaraka wa taala, yaitu ulul azmi, orang-orang yang memiliki kesabaran di atas rata-rata, kesabaran yang tiada batas.
Maka seorang pendidik wajib bersabar di dalam menjalankan roda pendidikan. Nabi SAW mengatakan, Inna idhamal jazai ma'a idhamil bala. Sesungguhnya besarnya balasan sebanding dengan besarnya ujian. Seorang pendidik terkadang berbeda antara pendidik satu dengan pendidik yang lainnya. Ada yang begitu mudah dia menjalankan roda pendidikan, dan ada yang sangat berat menjalankan roda pendidikan. Maka keadilan Allah Subhanahu wa taala tetap berikan. Maka yang mudah mendidik maka pahalanya Allah sediakan, dan yang berat pun tentunya pasti Allah akan bedakan. Kemudian Nabi SAW juga pernah mengatakan, Inna min asyaddin nasi balaan al-anbiya. Sesungguhnya manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, karena mereka mendidik umat dari pembesarnya hingga rakyat biasa. Begitulah sunnatullah. Kemudian summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Kemudian orang-orang di bawah para nabi. Begitulah seterusnya. Maka semakin seorang menghadapi banyak ujian, yakinlah bahwasanya itu adalah kebaikan yang Allah telah berikan kepadanya. Karena Nabi SAW mengatakan, Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan timpakan ujian di dalam kehidupannya. Kemudian sifat yang harus dimiliki oleh seorang pendidik yang ke-8 adalah rifq, yaitu lemah lembut. Karena sifat lemah lembut itu akan menghiasi pendidikan, menghiasi ucapan seorang pendidik, menghiasi sikapnya, menghiasi diamnya. Dia akan menjadikan seorang pendidik sesuatu yang begitu indah di mata peserta didiknya. Berbeda dengan sifat keras, kasar, angkuh, justru akan membuat lari orang-orang yang dia didik. Oleh karena itu, Nabi SAW mengatakan, Innallaha rafiqun yuhibbur rifqah. Sesungguhnya Allah itu rafiq, yang maha lembut, yang mencintai kelemah lembutan. Wa yu'ti ala rifqi ma la yu'ti alal unfi. Dan Allah memberikan kepada sifat lemah lembut itu sesuatu yang tidak Allah berikan kepada sifat kasar. Wa ma la yu'ti ala ma siwahu. Dan Allah juga tidak memberikan kepada sifat yang lainnya. Dan Nabi SAW mengatakan, Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu. Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada suatu perkara melainkan akan menghiasinya. Wala yunza min syai'in illa syanahu. Dan tidaklah dicabut lemah lembut itu kecuali akan merusaknya. Dan Allah Azza wa Jal telah memberikan kisah yang sebaik-baik kisah di dalam Al-Quran. Bagaimana Nabiullah Musa alaihissalam, begitu pula Nabi Harun alaihissalam, diperintahkan Allah untuk berdakwah kepada manusia yang paling buruk, manusia yang paling jahat, yang paling durjana di muka bumi ini, yaitu Fir'aun. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada keduanya untuk mengucapkan ucapan yang lemah lembut. Allah Tabaraka wa ta'ala mengatakan, idhab anta wa akhuka bi ayati wala tanina fi dzikri. Allah berkata kepada Nabiullah Musa, pergilah kamu berserta saudaramu yaitu Harun dengan membawa ayat-ayat kami, dan janganlah kalian berdua lalai dari mengingatku. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, karena sesungguhnya dia adalah orang yang melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyina. Dan ucapkanlah kepadanya ucapan yang lembut. Apabila anak didik kita, istri kita, atau kaum muslimin yang kita didik ada memiliki sifat yang kurang baik, namun yakinlah mereka bukanlah Fir'aun yang sangat keras, yang sangat jahat. Mereka adalah orang-orang yang butuh dengan ilmu, butuh kelemah lembutan dengan kita. Maka berlemah lembutlah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menolong pendidikan yang kita usahakan.
Kemudian, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, sifat yang harus dimiliki oleh seorang pendidik adalah kasih sayang, yaitu rahmah. Karena sifat kasih sayang akan menumbuhkan kecintaan kepada peserta didik, menumbuhkan kasih sayang, kecintaan kepada anak-anaknya di dalam memberikan kebaikan, supaya Allah turunkan kebaikan hidayah kepadanya. Begitu pula kepada istrinya dan kaum muslim secara umum. Oleh karena itu, Nabi SAW telah Allah utus sebagai kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Dan Allah Azza wa Jalla telah mensifati Nabi SAW dengan kasih sayangnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kalian seorang utusan dari diri kalian sendiri. Azizun alaihi ma anittum. Yang dia sangat berat rasanya akibat penderitaan yang kalian rasakan. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang dia sangat semangat untuk memberikan kebaikan kepada kalian. Dan terhadap orang-orang yang beriman, dia maha pengasih, lagi maha penyayang. Ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkisahkan tentang Nabi SAW. Disifatinya Nabi SAW dengan kasih sayang, lembut, dengan semangat memberikan kebaikan kepada umatnya. Maka apabila kita ingin menjadi pendidik yang sukses, maka tirulah Nabi Muhammad SAW. Kemudian sifat yang ke-10 adalah hendaknya kita bersungguh-sungguh di dalam menjalankan roda pendidikan ini. Tidak mungkin pendidikan akan menghasilkan buah yang bagus, hasil yang memuaskan setelah mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali dengan bersungguh-sungguh. Karena Nabi SAW telah mengatakan tentang nasihat beliau, ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah di dalam perkara yang mendatangkan kebaikan kepadamu, yaitu pendidikan ini. Wasta'in billahi wala ta'jaz, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dan janganlah melemah. Maka sifat seorang pendidik yang bersungguh-sungguh akan berbeda dengan sifat pendidik yang bermalas-malasan. Dia akan menggampangkan urusan apa yang terjadi di peserta didiknya. Kemudian sifat yang ke-11 yang harus dimiliki oleh seorang pendidik adalah sifat tawadhu, rendah hati. Karena terkadang orang yang mendidik memiliki ilmu yang tinggi, dia terkadang merasa sombong. Dia merasa, ya hidup ini yang penting saya baik, tidak butuh orang lain. Maka pendidikan yang dilakukan oleh orang semisal ini hanya akan menimbulkan kegaduhan, sehingga peserta didik pun akan lari darinya. Sehingga apa yang terjadi di pendidikan kaum muslimin, melainkan sifat sombong, angkuh, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh setiap pendidik dari kalangan orang-orang yang beriman. Dan yang terakhir yang harus dimiliki oleh seorang pendidik adalah as-sidq, yaitu benar antara ucapan, perbuatan, dan hatinya. Jangan sampai tatkala seorang pendidik mengajarkan kejujuran, ternyata dia menampakkan kedustaan di hadapan peserta didiknya. Dan inilah 12 sifat yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Semakin banyak sifat yang dia miliki, maka semakin baik pula proses pendidikan yang dia jalankan. Dan masih banyak sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Semakin kita memperhatikan sifat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW sebagai baik-baik pendidik, maka kita akan dapatkan bahwasanya sifat beliau sangatlah mulia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan 12 yang kami sampaikan secara ringkas, ini memberikan manfaat bagi kami, bagi setiap ayah, setiap ibu, setiap suami istri, dan terutama kepada saudaraku yang berkecimpung di dunia pendidikan, guru ataupun asatidzah.
Semoga Allah merahmati kita semuanya dengan rahmatnya yang luas dan memberikan taufik, irsyad dan bimbingannya di dalam kita mendidik kaum muslimin. Wassallallahu wasallam ala nabina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.